Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Hayyu, ya Qayyum. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sulit lupa kepada Allah. Karena derajat seseorang sangat bergantung dari berapa banyak dia berzikir. Makin kuat zikirnya, maka makin dia diingat oleh Allah secara spesial. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita ingat Allah, Allah tahu. Pikiran kita ingat Allah, Allah tahu. Lisan kita menyebut nama Allah, pasti Allah tahu. Hati kita yakin ke Allah, Allah tahu. Hadiahnya, kalau Allah mengingat kita secara spesial, hati dibuat tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada yang bisa membuat kita tenang selain Allah. Tenang, pikiran dibuat jernih. Allah yang membimbing apa yang harus kita pikirkan. Lisan kita dijaga oleh Allah, kalau bicara diberi kekuatan. Kata-katanya tidak banyak, tapi hikmahnya banyak. Perilaku kita dijaga. Setan mau nipu kita, kalau kita banyak zikir, setan itu ciptaan Allah. Takluk. Kalau Allah melindungi kita, dia tidak mempan. Makanya yang banyak berzikir, dia masuk ke dalam benteng. Yang belum nikah, nafsu menggebu, syahwat menggelora, banyak zikir, dipadamkan oleh Allah. Karena nafsu ciptaan Allah, syahwat juga ciptaan Allah. Kalau Allah lembutkan hati kita, dingin-dingin saja. Yang biasanya lihat lawan jenis bergetar jiwa, ini mah adem-adem saja. Seperti lihat pohon mahoni, tenang. Yang pemarah, banyak zikir, amarah juga ciptaan Allah. Dibuat jadi lapang hatinya, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah. Karena Allah lah yang menguasai setiap amarah. Persoalan, kalau banyak zikir oleh Allah diurai, dipertemukan dengan orang yang jadi solusi. Kurang modal, digerakkan orang yang kelebihan uang, dan prihatin melihat wajah kita. Yang pengen menikah dipilihkan oleh Allah jodoh yang tidak mengganggu zikirnya, bahkan menguatkan zikirnya. Segala kebaikan terkumpul bagi ahli zikir. Wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun.
Waladzikrullah akbar. Zikir kepada Allah itulah yang sangat penting dan sangat besar. Hadirin, hidup ini, berat ringannya hidup itu sebetulnya bukan karena persoalan, tapi karena kita ditolong Allah atau tidak. Betul? Betul kan? Kalau Allah nolong, ada yang susah tidak? Kalau Allah nolong, semua beres. Kalau Allah tidak nolong, semuanya susah. Ada yang nyebut monyet ke hati kita, ke kita. Oleh Allah dilapangkan, enggak mempan tuh disebut. Senyum aja, monyet. Tapi kalau Allah tidak nolong, monyet, nonying, begitulah. Busuk, maaf ya, kata-katanya tidak baik. Padahal hanya sebuah kata-kata, benar? Rasulullah SAW ditolong oleh Allah dalam segala urusannya. Beres. 23 tahun Jazirah Arab berubah. Kalau Allah nolong, beres. Kata-katanya bermakna, perilakunya jadi contoh, doanya diijabah. Dunia tidak menarik lagi. Peperangan demi peperangan dimenangkan, ya. Makanya masalah kita mah cuma satu dalam hidup ini. Kita layak ditolong Allah atau tidak, kita. Nah, malam ini kita akan coba periksa. Ini namanya muhasabah diri. Satu yang harus kita periksa adalah bagaimana kita menjalankan zikrullah dalam bentuk kewajiban. Lihat sholat kita. Kalau sholatnya sudah sering telat, itu persis seperti masukkan kunci, tidak diceklek-ceklekin, pasti telat kebukanya, ya. Azan berkumandang jauh, telat sholat, berarti Allah tidak penting. Karena orang itu akan bersegera kepada yang dianggap penting. Benar? Sedang dagang, ada pembeli, adzan berkumandang, dia lebih mementingkan jualan laku daripada ridho Allah. Makanya dia sibuk dagang saja. Padahal untungan hari itu, kalau Allah mau ngambil gampang, tinggal kacugak saja, ya enggak? Nginjak paku kecil, tapi berkarat, habis tuh untung dagangan, ya. Lagi dandan, adzan berkumandang, karena make up sayang, wudunya dikit, gampang dibuat eksim saja, ya. Apa yang susah? Aduh, Allah tuh menigalak begitu. Enggak, itu saya aja yang ngomong, hadirin. Periksa sholatnya. Kalau sudah telat, jarang berjamaah, berarti sedikit-sedikit pahalanya. Karena orang yang dicintai Allah pasti dengar azan tuh excited, begitu bahasa Inggrisnya, ngebet begitu, seperti panggilan untuk semua kebaikan, panggilan kemenangan. Masuk masjid, lihat orang yang tidak serius ke Allah mah udah telat masuk ke masjid dekat sendal. Maaf yang dekat sendal di bawah, ya. Aduh, gitu-gitu tuh. Saya juga mau di pertama untuk kebagian, enggak apa-apa, bukan yang ini, ya. Yang dekat sendal langsung ngegebeg. Tenang. Jadi maksudnya begini, kalau orang yang suka kepada di sisi Allah, dia akan cari keutamaan. Lihat waktu sholat, orang yang dekat dengan Allah pasti sholatnya tuh lebih banyak ingat Allahnya. Tapi bagi yang tidak serius ke Allah dalam sholat, ingat selain Allah. Kan masalah kita tuh dua,
Satu, kurang fokus, susah fokus. Dan yang kedua, giliran fokus salah ya. Itu masalahnya. Udah sholatnya kurang khusyuk, giliran khusyuk bukan ingat Allah lagi. Lihat habis sholat, dia suka zikir tidak? Kalau orang yang tidak serius, selalu saja ada kesibukan. Habis sholat tuh langsung pegang-pegang handphonenya dan langsung meriksa ya. Subhanallah sambil dilihat, sambil menjawab. Padahal dulu tidak ada handphone, dunia baik-baik saja, benar? Tapi sekarang komat aja balapan dengan handphone. Tunggu ya, sedang komat. Habis assalamualaikum juga langsung memeriksa WA, BBM. Padahal dia bukan siapa-siapa. Tidak menjadi keputusan sangat penting, misalkan nuklir apakah kita tangkis atau tidak, atau ini suntik penenang jantung, enggak. Tapi kita semuanya lebih penting daripada zikir, betul? Kalaupun doa, orang yang jauh dari Allah sangat basa-basi. Dan subhanallahnya, subhanallah. Tuhan tiga orang wirid ya, subhanallah. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Aminlah ya Allah yang kemarin aja amin. Basa-basi dan cenderung tidak mau sholat sunnah. Habis sholatnya belecet aja. Ke Allah tuh benar-benar hanya serba seadanya. Beda dengan urusan dia datang ke undangan, dandannya rapi, datang sebelum undangan dimulai ya. Ada gitu yang gitu. Dan dia di sana bertahan lama karena harus mengabsen semua hidangan. Kenapa ke Allah sisa? Nah itu ciri-ciri kita jauh tuh. Orang terutama laki-laki ya. Akhwat kalau mau nyari jodoh, periksa sholat subuh dan isyanya. Kalau subuh dan isya udah jarang ke masjid, itu sudah rada-rada munafik. Siap-siap ditipu oleh suami kayak itu ya. Ngomongnya bohong, janji tidak ditepati, dia tidak akan aman. Serius hadirin. Karena dalam hadis Bukhari kan, orang yang munafik mah paling berat sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Susah. Padahal sholat isya kalau dilakukan seperti tadi berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Hebat kan? Bayangin sepanjang malam kita sholat. Tapi munafik mah susah. Ini bukan munafik akidah ya, munafik akhlak biasanya. Makanya kalau sudah punya suami, usir dari rumah tuh. Kalau udah azan isya. Tapi diselidiki dia pergi kemana ya. Jangan di rumah nggak ada, di masjid tidak ada. Lelaki, siapa presiden CES-nya yang baru? Si muda tuh. Sekarang semua pegawai negeri dan prajurit serta polisi harus sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Oh, kalau seorang udah sholat subuhnya istiqomah berjamaah, berlipat kekuatan. Laki-laki, jangan banyak alasan. Berat hidup jauh dari pertolongan Allah. Beneran. Mending sholat subuh jamaah di masjid. Saya mau cerita tapi takut jadi hilang pahalanya nih. Tentang dulu waktu mengawali semua ini. Boleh cerita sedikit? Ini hidayah Allah ya. Ya kalau ngandelin keinginan memalas. Dulu waktu muda, sebelum terjun ke dakwah, hidayah Allah tuh Pak,
hidayah Allah ya. Karena saya ilmu agamanya sangat sedikit, awam. Diberikan seneng ke masjid. Subuh itu biasanya sebelum sholat subuh tuh keliling ke teman-teman. Jauh dulu di Atakwa, saya di Jalan Intendas. Pergi dulu ke Jalan Rukun, ke Jalan Sentosa, ngejemput teman-teman supaya bisa sholat jamaah. Itu hidayah taufik Allah hadirin. Malam gelap jalan. Saya pikir-pikir, kok mau-maunya ya? Padahal gelap. Tapi begitulah hidayah Allah waktu itu. Tidak nyangka bakal begini. Tapi saya hakul yakin sholat subuh berjamaah itu sepanjang malam dianggap sholat. Artinya full pertolongan Allah. Akhwat, kalau nanti mau cari calon suami, pastikan intelnya mewaspadai di masjid subuh atau isya ya. Kalau rada jarang ke masjid, nah batalkan aja lah. Alah, nanti gimana? Tenang, stok karunia Allah masih melimpah ya. Orang yang istiqomah sholat subuh jamaah berarti sepanjang malam dia dijamu oleh Allah. Betul? Lihat tahajud. Orang-orang yang pengen ditolong Allah pasti jaga tahajudnya. Karena sepertiga malam terakhir itu seakan Allah turun ke langit bumi. Dan doa diijabah, dosa diampuni, minta diberi. Gak boleh kita kehilangan tahajud. 2 rakaat aja gak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena yang penting bukan banyaknya rakaat, khusyuknya dan lamanya ya. 2 rakaat, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Oh, Rasulullah begitu aja. Kita berat mau dilama-lama sholatnya. Tahu kenapa? Karena nggak ada bacaannya. Hanya ina atau ina. Selama apa itu ya? Kepaksa ruku, betul? Ar-Rahman, minimal 1 rakaat itu 1 halaman ya. Ar-Rahman berapa halaman tuh? 2, 3 lewat dikit ya. Al-Mulk, jadi 1 rakaat tuh usahakan minimal 1 halaman. Enak, dan rukunya itu sama panjangnya kalau bisa dengan bacaan. Tapi kalau beda makom tidur lagi-lagi ruku teh. Sujud dilama-lamain, kenapa ujug-ujug komat teh. Proporsional lah ya. Jangan lepas tahajud. Rekan-rekan setuju? Pasang alarm. Dan jangan sekali-kali alarm itu dimatikan ketika bunyi. Jauhkan. Jangan radius tempat tidur kita ya. Biasanya suka dipencet. Gak bisa kita ngadepin itu tanpa pertolongan Allah, benar? Capek. Kita akan hal-hal tetek bengek aja udah pusing. Nanti di jalan masalah, di kantor masalah, di rumah masalah, kesehatan masalah, keuangan masalah, perkara remeh bikin sakit hati. Ada orang yang menghina dikit bikin pusing, piring pecah bikin enek, bensin wah, terus kapan bahagianya? Kalau Allah tidak menolong mas, semua urusan tuh nyelek, nyesek. Beneran, capek hidup tuh. Tapi kalau Allah nolong biar dolar mau berapa aja tenang. Pertama dolarnya nggak punya, yang kedua nggak ngerti lagi. Dan dari dulu juga dolar turun naik kita hidup ya terus ya, benar?
Kalau Allah tidak nolong deh, aduh capek. Jadi segala ingin, belum lagi segala nafsu, segala tersinggung. Tapi kalau Allah nolong, jadi efisien hidup ini. Periksa sedekahnya pada subuh. Suka sedekah enggak? Kalau pelit itu banyak musibah aja ya. Anjing yang tidak minat gigit juga. Lihat kita tuh jadi seperti gemes gitu. Lihat tulang kering kita tuh seperti ranum lah. Sedekah tuh. Karena pada waktu itu malaikat berdoa, udah nggak usah rewel lah. Siapin uang pada subuh, nggak usah banyak pikiran, selep aja. Karena itu didoakan malaikat. Lihat wirid-wirid pada subuh. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa yusabbituhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Lihat gimana? Minaz zulumati ilan nur. Gini, hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang mencurahkan rahmat, kasih sayang kepadamu, dan para malaikat memohonkan ampunan padamu, agar liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Zikir pada subuh tuh kan ada kitab Al-Ma'surat ya, zikir-zikir yang dicontohkan Rasul. Ayo pada subuh tuh pasang zikir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 3 kali, simple tapi efektif tuh. Yang mau jahil ke kita nggak mempan, beneran. Karena udah keburu dipasang. Jadi Allah kan kalau engkau baca ini dengan ikhlas, yakin sunnah Rasul, hadiahnya makhluk-makhluk yang mau ngejahatin kita, dan makhluknya juga milik Allah. Ular yang mau matuk, ya ular bertasbih, jadi nggak minat lihat kita. Maling juga yang mau nyopet, dia tinggal dialihkan aja sama temen yang nggak wirid ya. Genteng jatuh yang tadinya takdirnya akan menimpa kita, tapi kita sudah pakai doa, syuk. Kebetulan teman lagi jongkok, kena dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali baca pada subuh, cuma 3 kali, berapa detik? Tapi itu efektif tuh. Racun juga nggak akan bisa menzalimi. Apalagi kalau sebelum makan kita makan kurma Rasul. Kurma Rasul tuh namanya ajwah. Tujuh. Itu nggak bisa disihir hadirin. Dan nggak bisa kena racun. Wah, langsung pengen beli kurma ya. Sekarang saya pulang dari Mekah, oleh-olehnya air zam-zam dan ajwa. Kurma khusus, kurma Rasulullah. Yang dimakan itu ada yang sakit kanker ya, disiplin tiap pagi makan itu. Apa kehebatan kurma? Bukan kehebatan kurma, setiap sunnah Rasul tuh pasti ada barokahnya. Gak usah rewel. Rasul makan kurma 7 blem saja ya. Masalahnya kurmanya nggak ada ya, eta nasib ya hadirin. Dah, amalkan saja apa yang dicontohkan Rasul. Kalau kita jarang wirid, kita siap menghadapi banyak ujian. Mau berangkat, bismillahi
tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Langsung itu ditunjuki, dijaga, dicukupi. Setan juga mau nipu, wah susah nih, dia udah pasang benteng. Berapa banyak kita keluar dari rumah nggak pakai doa itu, benar? Naik motor salah jalan, jalannya jalan buntu, ya. Datang ke sana jalannya macet, riut, tuh pakai doa. Naik kendaraan kita nggak pakai doa, padahal sudah ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terusnya ada panjangannya. Naik kuda nggak pakai doa, apa susahnya bagi kuda tinggal diacelengkan gitu. Oh iya hadirin, setiap saat bisa jatuh kalau Allah mau, benar? Mau sejago apapun, kalau kuda atel misalkan ya, datang lalat, dia noker lalat, tapi penumpangnya jadi ngacleng. Urusan kuda dengan lalat kita potong, apa susahnya? Doa itu Allah yang akan lindungi, benar? Kita enggak pakai semua fasilitas itu, jadi riut, capek, tegang, was-was, salah sendiri. Semua fasilitas yang Allah sediakan supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi, supaya kita diperlakukan spesial, tidak kita pakai. Siapa yang salah? Jawab hadirin. Udah head setengah. Siapa yang salah? Jadi kita menderita tuh bikinan siapa? Kita sendiri. Enggak ada yang membuat kita sengsara dan menderita kecuali zalam tuh nafsi. Ayo kita paksakan. Suka baca Quran enggak sehari? Ada yang bablas we, ya. Tapi itu mah internet mah dibaca semuanya. Quran semuanya dibaca lunas hadirin. Yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Apalagi kalau baca artikel di internet titik-titik.com gitu ya. Terus nyambung, kan bawahnya adalah buka lagi. 1 jam, 2 jam nggak ada apa-apanya. Belum lagi pas ada iklan sedikit yang bajunya terbatas, buka lagi itu. Oh, terus we. 2 yang harus kita periksa, 1 tadi ibadah ya, yang wajib dan yang sunnah. Ini yang membuat hidup kita jauh dari Allah. Yang kedua adalah ilmu. Nambah tidak ilmunya? Coba umur nambah, nggak bisa enggak. Masalah nambah, keperluan nambah, ilmu tidak nambah. Udah pasti ini 2 yang nambah. 1 tensi, 2 emosi. Semuanya harus pakai ilmu. Bikin telur dadar saja nggak tahu ilmu, pusing. Coba bikin combro nggak tahu ilmu, bagaimana itu oncom bisa dijero begitu? Hadirin, harus ada ilmunya itu. Semuanya harus ada ilmunya Pak. Sekarang masalah nambah, ilmu enggak nambah, pasti stres yang nambah. Dan orang kalau kurang ilmu tuh senjatanya adalah ngambek. Cicing, Pak, Bapak sing rajin, diam kamu. Habis enggak ada lagi omongan selain mengeluarkan amarah. Senjata pamungkas yang salah. Orang-orang yang emosional itu stok solusinya tidak memadai Pak, sehingga keluar tindakan yang paling primitif, yaitu marah. Ya, makin matang seseorang, makin luas ilmunya, makin bijak, marah tuh udah susah, kecuali marah karena Allah saja. Allah tidak suka, kita ikut tidak suka. Gitu, sudah bukan urusan pribadi lagi. Jadi maaf saja nih kalau kita kurang suplai ilmu, mau gimana ya. Makanya yang kedua, kalau kita ingin dekat dengan Allah, yang kita periksa tiap hari nambah enggak ilmu kita. Kalau ilmu agama enggak nambah, man
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah ngasih paham agama. Sekarang ilmu dipelajari, ilmu tentang Allah nggak dipelajari, nggak bisa syukur, Pak. Dengar ya, kalau kita nggak tahu nikmat, kita nggak bisa syukur. Kayak kita nggak sadar mata ini nikmat, nggak pernah disyukuri ini mata. Nafas itu nikmat, tapi kita nggak sadar nafas itu nikmat, nggak syukur. Ini sekujur tubuh ini nikmat. Nikmat kan ada dua, nikmat yang bisa langgeng, yang mutlak, yaitu nikmat iman, nikmat ibadah yang berbuah sorga, dan nikmat temporal, umur, rezeki, kedudukan itu nggak lama ya, kesehatan. Banyak yang tidak sadar. Kita ini duduk gini teh, bujur kita tuh maaf ada joknya ya. Kita baru tahu ada pantat kita ini kalau udah bisul kan. Oh untung gitu. Kita tidak sadar ini nikmat, makanya jarang disyukuri. Ini harus ada ilmunya, Pak, supaya tahu. Nah sekarang tahu ini karunia nikmat, tapi tidak tahu siapa yang ngasih, tetap aja nggak bisa syukur. Tahu alhamdulillah kita punya tangan, tapi nggak sadar ini didesain oleh Allah. Kuku dibuat manjangin, tapi jarinya enggak. Iya kan? Bagaimana kalau kompak semuanya manjang? Kan tiap Jumat potong jari. Saudara tahu nggak yang manjangin itu kalau dipotong nggak ada sakitnya? Ditaruh oleh Allah nggak ada saraf sakit di kuku ini, di rambut juga nggak ada. Coba kalau tiap kuku dan rambut ada saraf sakit, saudara tahu tempat gunting rambut itu diikat, Pak, tangan dan kaki. Oh. Dan untung tiap rambut itu tidak ada darahnya. Coba kalau digunting, waduh, tempat cukur teh nguyum banget, aduh, horor sekali. Dan jarang kita ingat rambut memanjang tanpa sakit itu karunia, betul? Sekarang kita tahu itu kayak kedip, kita nggak menganggap ini karunia. Kita kedip terus, padahal ini nikmat ini. Baru tahu kalau susah kebuka atau keseringan kedip. Ada repot, betul? Atau tidak simetris kedipnya. Berat deh. Ada yang kekurangan lemak di air matanya, harus ditetesin, Pak. Masya Allah. Kita tuh benar-benar kurang ilmu, sehingga untuk tahu aja ini nikmat nggak tahu. Boro-boro syukur, tahu nikmat aja nggak tahu. Giliran tahu nikmat nggak tahu siapa yang ngasih, karena nggak tahu ilmunya. Ini dari Allah, nggak bisa syukur. Giliran tahu ini dari Allah, tapi nggak mau dipakai patuh, itu juga nggak syukur. Yalah, mata saya ciptaan Allah, tapi dipakai maksiat. Ini badan ciptaan Allah, tapi malas sholat, tetap enggak syukur. Itu perlu ilmu, benar? Bahagia tuh dekat, Pak, kalau tahu ilmunya. Pertanyaannya, 24 jam sehari teh belajar apa aja? Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Alhamdulillah, teman-teman pada kesini ada manfaatnya enggak? Saya tahu teman-teman kesini ngongkos dan sebagian enggak ya, karena dibonceng. Bandingkan pengeluaran waktu, biaya dengan hikmah ilmu, besar mana? Oh, belum lagi doa sepanjang jalan dari
ikan, semut, mendoakan kan kepada yang nyari ilmu. Belum lagi di sini malaikat memohonkan ampunan dan rahmat, dan di majelis ilmu kalau Allah mau ngampuni, ampuni saja oleh Allah. Pulang dari sini bisa nggak ada dosa tuh. Pada kesininya juga dibonceng dan kepaksa lagi ya. Tapi kalau Allah mau kasih ilmu, tenang nggak hadirin? Nah itu malaikat rahmat memberikan, pasti tenang di majelis zikir. Pahala, rahmat, ampunan, mustajab doa. Masya Allah, Masya Allah. Periksa suka nambah ilmunya signifikan tidak? 3 yang diperiksa. Ketiga adalah dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan itu menentukan kita jadi dekat dengan Allah atau jauh dari Allah. Rasulullah kan mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Karena dipakai tester ya enggak? Bergaul dengan pandai besi, resiko bau bakaran atau terperciki api. Ini bukan masalah tidak boleh gaul dengan pandai besi, tetapi dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Kalau gaul dengan para perokok, yakin dimintain rokoknya ya. Bergaul dengan tukang gapleh, gapleh dia. Bergaul dengan tukang pacaran, udah hunting terus. Bergaul dengan tukang mabok, mabok. Bergaul dengan tukang yang sia-sia, sia-sia aja ngobrolnya. Tapi bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya baik, kita akan ke bawah baik. Bergaul dengan yang ahli ibadah, ke bawah tuh ibadah. Jadi kalau kita ingin tahu kedekatan kita kepada Allah, lihat siapa yang kita sukai dalam pergaulan hidup ini. Kalau saudara senangnya gaul dengan orang kaya, udah miskin kita tuh ya. Namanya juga gaul dengan yang lebih kaya. Lihat mobil dia, sedang motor kita sudah uzur misalkan. Jadi kita ke tempat dia tuh parkir motor teh sembunyi. Di semak-semak, tutupin dedaun, pulang juga sudah sepi, baru dia kokoreh keluar teman. Karena dia gaul dengan yang cakep-cakep, jelek kita udah pasti yang atau CCF hadirin. Kita bangga gaul dengan artis, padahal setiap yang lihat kita jadi pangpetot. Benar-benar. Seperti saya gaul dengan Ujar Rangkung, nah jadi alit kira. Bukan masalah fisik, tapi dengan masalah keimanan. Ya, coba gaul dengan ahli saum. Kita nggak saum nggak enak. Gaul dengan yang bacaan Qur'annya bagus, kita diperbaiki bacaannya jadi bagus, betul? Kita nauzubillah ada yang sholatnya cuma 3 kali. Karena subuh isya malas. Gaul dengan yang tidak pernah sholat, tahu dipanggilnya apa? Ustad hadirin. Padahal dia aja minus tuh. Makanya maaf ya teman-teman sekalian, ini saya diuji oleh Allah seperti ini. Ceramah, santri, datang tamu konsultasi. Kalau saya hanya itu yang saya lakukan, pasti nggak maju diri saya ini. Karena punten ya, dengan posisi begini, saya kan seakan-akan udah lebih baik, betul? Bagian menasehati, memberi saran, ngasih ilmu. Kalau hidup saya begini terus, mentok ini. Saya perlu bertemu dengan orang-orang, bukan masalah usia, tapi yang kemampuannya lebih tinggi. Yang bacaan Qur'annya lebih bagus, yang tahajudnya lebih istiqomah, yang akhlaknya lebih baik,
yang zikirnya lebih banyak. Ketemu aja, gak usah banyak ngobrol juga. Kalau orangnya betul-betul dekat dengan Allah, udah nular tuh hadirin. Ini bahaya buat saya posisi begini. Tidak boleh menikmati posisi ini. Karena ini posisinya saya jadi dianggap udah seakan lebih baik. Padahal harus di-upgrade terus, dan ini harus oleh lingkungan yang lebih tinggi kualitasnya. Harus sadar. Iqra jilid 3 kumpul dengan yang tidak punya Iqra sama sekali, atau ajengan, ya kan? 3, 4. Ustaz, ada yang mau dibacakan? Kalau ada yang mau dibacakan, boleh, siap kesetaraan. Yang keempat, satu, apa yang kita periksa tadi? Ibadah kita, zikir kita. 2, bagaimana intensitas ilmu kita. Karena itu faridatun, wajib. Yang ketiga, pergaulan kita. Yang keempat, kita periksa hari-hari kita, dihabiskan untuk apa saja waktu kita ini. Kan sehari teh 24 jam hadirin. Pasti ada yang dominan tuh. Jangan sampai kita sibuk dengan sesuatu yang aktivitas kita ini nggak bikin kita jadi ingat Allah. Mungkin senang internet, ayo lihat YouTube, habis adzan berkumandang YouTube. Masih mending yang di YouTube-nya teh yang bikin soleh, ini bikin salah. Astagfirullahaladzim. Itu internet, game, itu menguras waktu hadirin. Termasuk medsos, ya. Ada itu yang ngecek terus ngecek dan berpikir keras supaya update status. Mau makan, orang lain mau baca doa, ini cetret, legit, bari tidak dan tidak ngebagi lagi. Bikin orang kutap ketap, kan zolim hadirin. Hati-hati Twitter, Instagram, Facebook. Rasulullah nggak pakai itu juga, baik-baik saja. Tidak ada followernya, tapi banyak pengikutnya. Benar? Saya juga sekarang tidak seserius dulu tuh. Twitter, Instagram, dulu mau dilihat sehari nambah berapa nih? Nggak penting. Banyak follower tidak penting. Yang penting mah Allah ridho. Nah, banyak follower juga belum tentu ngebuka, ya nggak? Dan jangan suka ngaku-ngaku. Kalau follower kita juga follower orang lain, ya. Halo? Oh, kita tuh saya followernya misalkan 1 juta, padahal ke yang lain juga nge-follow dia tuh. Dan yang punya kita jarang dibaca. Tapi bangganya tetap saja. Nggak penting. Periksa tuh, karena ada yang menuhankan handphone. Kayaknya nggak bisa lepas dari handphone tuh. Lengket di tangan tuh. Dan gelisah kalau sudah mulai low bed tuh. Selalu cari colokan kemana-mana. Gemar lampu merah lama, ya gak? Makin lama lampu merah, makin bahagia. Karena bisa nulis dan baca. Itu ada yang begitu. Sampai dengan anak di sampingnya gini, iya nak. Kumpul keluarga, masing-masing di bawah meja. Oh iya pak, betul. Dan semuanya bapaknya juga, gimana, apa kabar anak-anak? Bu, bagaimana masakan? Iya pak, sudah matang. Semuanya di kolong meja menyembunyikan handphone. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hati-hati tuh handphone. Dunia baik-baik aja kok dulu nggak ada handphone. Ya, saya zaman SMA, zaman kuliah dulu nggak ada tuh handphone.
Dan normal-normal ya hari rupiah. Oh maaf, kemarin waktu di Mekah, di Medina, ada tren baru, yaitu mobil patroli itu polisinya pada gini. Jadi pangintennya maling malah lancar gitu. Atau mungkin lewat handphone memeriksa malingnya. Tapi betul-betul itu handphone bisa mencuri banyak sekali waktu kita. Mencuri kebersamaan dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, dengan keluarga. Ada kalanya benar-benar penting, ya. Tapi tanya, apakah sangat penting atau tidak? Jangan banyak alasan, hadirin. Alasan selalu ada. Jujur ke hati aja. Istafti qalbak. Tanya ke hati. Nah, waktu-waktu beraniin, matiin saja. Baik-baik kok. Siapa kita ini ya? Pengambil keputusan negara skala genting. Saudara Menko apa? Panglima yang menentukan perang nuklir apa? Atau dokter ahli jantung kehidupan seketika atau apa? Enggak jelas kita mas status juga ya. Dan kita mati juga nggak ada yang peduli lagi kelihatannya. Kenapa handphone begitu penting? Ayo ini penting ya. Untuk ditafakuri berapa waktu kita habis untuk terus-terusan megang handphone. Tadi dalam tausiah dengan karyawan, saya suka periksa juga, ini karyawan selalu aktif online. Jadi kapan kerjanya? Ada sedikit dia komentar, ini dia jawab. Ada kemungkinan yang saya tidak dijawab ya, karena takut ketahuan dia online ya. Tapi yang lain dijawab dengan sempurna. Ini kenapa wajahnya ngelihat saya gitu semua? Saya tidak mencurigai hadirin. Tapi wajah saudara wajah pengakuan. Silakan dibaca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Jadi dilarang kita tuh lalai ke Allah tuh ya. Lupa ke Allah tuh adalah larangan. Zikir itu perintah. Jadi kalau kita lalai itu kita sudah melanggar dan jadi masalah. Ada lagi yang bacakan hadis? Ada dua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai salat masing-masing sebanyak 33 kali, dan kesemuanya berjumlah 99, kemudian digenapkan 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba itu
Tapi kita jarang tuh habis sholat tuh seperti tidak ada waktu. Kalaupun zikir sangat basa-basi. Kita aja ngobrol dengan orang nggak akan pernah begitu. Kenapa tidak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil hati itu maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Itu walau sebanyak buih ombak di lautan, ya hapus. Ini sudah sangat banyak fasilitas, ampunan, kemudahan, ketenangan, tapi kita tidak lakukan. Kenapa sih? Karena sok penting dengan urusan duniawi ini. Padahal urusan duniawi ini kalau tidak ditolong oleh Allah, mumet hadirin. Mau rapat sampai ngejongkeng juga bangkrut, mah bangkrut. Kalau Allah mau bikin mampet, mampet itu. Mau dikumpulkan ahli ekonomi, enggak bisa. Allah yang menentukan tuh. Ini serius hadirin. Jangan sok hebat dengan rapat. Rapat tuh sebagian besar ngabisin konsumsi. Kalau enggak pakai ridho Allah mah merapat-rapat, batuk-batuk. Tuh begini Allah. Duh kirang kumaha tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naik sekalian. Tapi saudara nggak usah meniru ya, belum tentu seperti ini garisnya. Mau abdi mah geus ngeh isuk-isuk. Kalau disuruh beli obat. Maaf, boleh minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang paling enak dari minum ini sebetulnya bukan airnya, tapi ingat yang ngasih air ini. Mata airnya di mana, diangkut. Kan rumus rezeki bagaimana? Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu kita di mana. Ini jatah Agim, ya. Makanya kesini juga. Dan terbukti barusan masuk, ya. Tapi tidak sedikit. Kalau ceramah disuguhi, Pak, macam-macam gitu. Berdasarkan pengalaman ya, ya mak bukan rezeki saya gitu. Walaupun udah dekat. Selesai ceramah, kan ada tuh di daerah mah Pak, pisang, buah naga, jeruk. Di sini teh di meja ceramah tidak. Mustahil saya makan lagi ceramah ya kan. Masa sama memesek buah naga gitu saya. Selesai ceramah, salaman. Tos rezeki panitia ya. Kadang-kadang dibekelin, ini hadiah buah-buahan ya, masuk ke kendaraan. Suka saya perhatikan aja buah-buahan. Segala ada. Alhamdulillah rezeki saya bagian mangku, bagian liat. Sampai ke sini bereyek oleh santri. Ceramah enggak ya. Tenang. Ridho abdi hadirin. Kebagian pahalanya ya. Nggak mungkin sakeranjang dimakan sendiri, enggak. Tapi kita bagian jadi begitu. Biasa ya. Nah, yang penting mah zikirnya. Kayak ini tuh luar biasa minum tuh. Aduh pas masuk ke sini. Aduh ya Allah. Bisa nangis minum teh hadirin. Kalau ingat betapa Allah memudahkan, enggak gampang hadirin. Ngumpulin air, pH-nya diukur antara 7 dan 8. Ya kan pH-nya enggak boleh 3 nih. Kalau enggak hancur perut kita, betul? Bakterinya juga yang kira-kira bikin penyakit diengadain oleh Allah. Disterilkan dan enggak tahu kita. Beres aja. Dan ini anget loh Pak tuh. Aduh, saya abim tekiat lah. Masya Allah. Begitu rekan-rekan. Jadi kita harus jelas dulu ngadepin hidup ini. Pokoknya mah jauh dari Allah udah sengsara aja. Nggak ada yang bisa nolong Pak, enggak. Mau punya relasi apalah,
orang kaya, jenderal, pejabat, orang pinter, enggak. Kalau Allah enggak nolong mah enggak we atau selapur ya. Kita punya relasi dibikin enak aja relasi ke kita enak we Pak. Tapi janji dia janji enggak ngepek Pak. Kalau Allah enggak takdirkan dipenuhi enggak ada aja. Tapi saya khawatir sekali calon saya berpaling ke yang lain. Gak usah ngomong ke saya. Saya emang gak kuasa ngebulak-balik hati. Allah ngebulak-balik hati. Mau kita kirim hadiah, kembang, sebagaimana yang kalau Allah balikin, entos we, sebel we. Duh maaf ya Kang, saya tuh aneh ya. Kemarin saya bogoh ke Akang teh. Enak alim we. Buka kamu geuleuh ningali Akang teh. Neng tong gitu. Akang terus bebeakan beak modal. Iya saya juga tahu Akang, tapi dak kumaha tuh Kang. Enak we ningali Akang. Habis ngandelinnya selain Allah sih, ngandelin bunga, ngandelin permen, ngandelin rayuan ya. Gak ngepek tuh kalau Allah mau misahkan pisah we Pak. Andelin Allah yang menggenggam setiap hati, betul? Makanya jangan kalau naksir ke seseorang terus adiknya pendekatan gitu deh. Kita kasih uang 5.000, 10.000. Tapi kenapa tetap kakaknya suka ke yang lain? Sebab yang lain kan ngasihnya ke adiknya 100.000. Jangan suka nyogok lah ya. Mending tobat. Mending tobat lah. Ampun ya Allah. Deketin Allah. Kalau memang bukan jodoh kita, nanti hati kita dibuat nggak bogoh. Kan yang repot tuh naksir sama yang bukan jodohnya. Aduh pening itu. Abotnya. Iya kan? Saudara menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya, pasti menderita. Oh iya, kan yang paling apes itu adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya Pak. Pasti enggak kejadian. Yang paling enak itu adalah menginginkan yang akan Allah takdirkan untuk kita. Pas sama jereng pisan ya. Nah supaya kita menginginkan apa yang akan Allah berikan, ya udah sing banyak istiqoroh. Berarti kita menyerahkan urusan ke Allah. Nanti Allah ngasih keinginannya, apa yang akan diberikan, itu pasti kejadian. Karena kita minta ke Allah dibimbing, betul? Tapi kalau jauh dari Allah segala ingin, wah capek. Alhamdulillah, udah malam. Terima kasih. Ada yang nonton kemarin di TVRI. Asa udah lama sekali teka TV. Alhamdulillah pesertanya ibu-ibu tersarepuh, aman. Serius hadirin. Yang kedua iklannya juga tidak banyak. Saya senang. Ya begitulah. Ada yang ngatur. Punten. Terima kasih. Pengumuman dulu ya. Alhamdulillah masjid yang dibangun di sebelah nanti bergabung dengan ini jadi besar dan bagus. Itu ada basementnya, ada ke dalam, sehingga nanti lebih banyak fungsinya. Sengaja dibuat kokoh supaya kalau kita meninggal pahalanya tetap ngalir. Ada yang nanya gimana, saya udah sedekah karpet tapi karpetnya diganti. Yang dulu wakaf kemana tuh karpet? Mungkin dipakai tempat lain. Tapi jangan risau. Selama karpet itu ada kan banyak yang belajar. Dia mengamalkan ilmunya. Karpetnya nggak ada, tapi yang ngamalin ilmu pahalanya ada. Terus dididikan ke anaknya. Anaknya jadi paham. Bapak meninggal, ini pahala terus, anaknya ngajar, semua ngalir sama yang wakaf itu. Makanya jangan sampai nggak ikutan ya.
Ada ladangan. Saudara bisa bayangkan ini dulu yang wakaf masjid ini pertama seperti apa pahalanya siang dan malam. Siang malam nih masjid ini penuh, Dek. Malam pada penghafal Quran di sini. Pagi siang begini terus subuh. Ini ngalir terus pahalanya. Sama yang karpet, sound system, air, yang kipas angin, yang naruh TV, semua kebagian pahalanya. Terus menerus. Itu orang yang cerdas tuh, ya. Dan tidak berkurang harta dengan disedekahkan di jalan Allah. Ikut di sana ya. Mau? Sudah nyebut mau juga enggak deh, boro-boro. Sok atuh bisi badai kebagian pahala ngiler ya, lihat. Ada orang dari mana-mana pokoknya ngiler lihat masjid yang penuh terus. Alhamdulillah. Silakan petugas wakaf. Sambil berwakaf sambil saya mengumumkan ya. Mabit 1 Muharram tanggal 13 Oktober hari Selasa bersama Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Miftah Farid dari maghrib sampai selesai hari Selasa besok ya. Kemudian hari Kamisnya AA di Trans Studio apa? Yang Masjid Trans Mall apa? TSM itu apa? Trans Studio Mall. Kalau tidak salah hari Kamisnya AA, hari Jumatnya Pak Miftah, hari Sabtunya siapa? Ustadz Al-Habsi, dan hari Ahadnya Syekh Ali. Itu kerjasama MKFM, MKTV, DPU, dan Hijaber Mom katanya apa, dan Trans TSM. Oh, doakan Agus. Agus tahu? Agus Jaki yang lumpuh itu, yang biasa duduk di sini dengan kakaknya Dadang, lumpuh. Itu subhanallah, emak itu semoga Allah menjadikannya bidadari di sorga. Suaminya pulang badminton meninggal. Anaknya yang sulung hamil melahirkan meninggal. Tinggal 2 anaknya lumpuh. Jadi selesai jadi guru ngurus 2 anak yang lumpuh. Kemarin Agus yang suka nelpon gagap suaranya itu ya, sakit flu bawa ke rumah sakit, pulang sebentar sakit lagi sesak nafas meninggal. Sekarang tinggal 1 anaknya Dadang yang juga lumpuh. Masya Allah. Suami, anak wafat, satu-satunya yang ada lumpuh. Semuanya ada balasannya yang sempurna, ganjarannya di sisi Allah. Tidak banyak orang yang diuji seperti ini. Berat sepertinya, tapi kalau Allah melapangkan hati akan bisa ridho. Kita saja membayangkannya, Masya Allah ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga ada hikmahnya. Boleh saya menganjurkan sesuatu? Tidak ada salahnya di rumah masing-masing belajar memanah. Ya, punya busur, punya panah. Bukan untuk zolim, tapi selalu siap untuk segala keadaan itu baik. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi membuat orang tercegah dari berbuatan buruk karena kita lebih siap, itu adalah kebaikan. Benar? Tidak ada niat kita menzolimi siapapun. Tapi kalau kita punya kekuatan, orang tidak akan mengganggu syariatnya. Benarkah? Ada sebuah pengalaman dulu ke pondok akhwat pada penghafal Quran. Beberapa kali ada pencuri masuk ke sana. Lalu santri yang bagian piket diberi busur panah dan anak panah sambil piket, sambil latihan memanah. Alhamdulillah tidak ada lagi maling.
Saya kira maling juga sudah merasakan pantat, kaki kalau kepanah tuh kayak apa rasanya, enggak? Suatu saat kita adakan pertandingan memanah di sini, mau perlombaan, mau pertandingan. Bedanya apa? Kalau perlombaan itu searah, kalau pertandingan itu dua arah. Lomba lari, lomba renang, pertandingan tinju, pertandingan bulu tangkis. Saudara mau apa? Mau pertandingan, mau perlombaan? Di Darut Tauhid ada dua-duanya. Ada perlombaan memanah, akurat, dan juga pertandingan memanah. 4 lawan 4, 5 lawan 5. Ya. Ini serius hadirin. Selama 10 menit satu sessionnya. Mudah-mudahan tidak habis semuanya. Ada suatu saat pada waktu ulang tahun Darut Tauhid, saudara boleh ikut ya. Namanya archery game. Si panahnya di ujungnya pakai busa. Pemainnya semua pakai masker dan memanah biasa, tapi tidak melukai. Yang kena ya mati, tapi kalau nangkep bisa hidup lagi. Begitulah. 5 lawan 5. Bermain archery game 10 menit saja bersimbah keringat. Pertama takut kepanah ya. Yang kedua masang panahnya juga susah, takut kepanah. Yang ketiga manah batur gehese gitu. Jadi lari sana lari sini capek, ayeuna mautku capek hadirin. Insya Allah ya nanti bisa dimanfaatkan. Dan bagi yang saudara mau berlatih berkuda, insya Allah manfaatkan. Di sini murah sekali hadirin. Di tempat lain berkuda tuh sekali berkuda 300, 400. Di sini paling 50.000, 60.000 untuk makanan kuda itu juga. Supaya kuda tidak terlalu sakit hati ya. Naik mana yang ngasih makan. Punten hadirin sekalian. Sudah wakaf semua? Terima kasih kawan-kawan sekalian ya, sudah jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan ini takdir yang membuat kita lebih hati-hati dalam menyikapi sisa umur ini. Mari kita akhiri dengan membaca beberapa ayat Quran dan kita tutup dengan muhasabah doa. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Allah yang maha baik, maha menyaksikan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Tidak ada yang luput, dimanapun berada Allah maha dekat, maha menyaksikan. Allah tahu kemana saja pikiran kita selama ini. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu maksiat demi maksiat yang kita perbuat. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Allah menyaksikan maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu maksiat yang berulang-ulang. Hadirin, Rasulullah beristighfar 100 kali sehari. Mari kita coba beristighfar sambil kita mohon ampunan atas maksiat yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfarlah hadirin sambil jujur. Kita buka lembaran-lembaran kelam. Istighfar sambil diingat-ingat maksiat yang diperbuat. Istighfar yang selama ini melupakan Allah, yang Allahnya hanya sisa waktu. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang sibuk dengan duniawi, yang menuhankan harta, nafsu, syahwat, yang sibuk mencari kedudukan di hati orang, bukan kedudukan di sisi Allah. Istighfar yang sering berburuk sangka kepada Allah, yang sering tidak ridho dengan ketentuan Allah.
Istighfar hadirin yang menganggap Allah tidak adil. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan. Hidup dengan penuh kebohongan. Janji-janji tidak ditepati. Istighfar yang hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya bus. Yang omongannya bagus, padahal kelakuannya rusak. Istighfar yang durhaka kepada orang tua. Yang tidak peduli dengan keadaan ibu bapak. Istighfar yang air susu dibalas air tuba. Astagfirullahaladzim. Ingat-ingat yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor. Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Istighfar yang pernah melakukan perbuatan nista. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua maksiat disaksikan oleh Allah. Istighfar yang berulang-ulang berbuat perbuatan dosa maksiat. Mudah bagi Allah membuka apa yang kita tutup-tutupi. Istighfar hadirin yang memakan makanan haram, minuman haram, yang rezekinya tidak halal, yang suka mengambil hak orang lain, menahan hak orang lain. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa, ya Allah. Cegahlah kami dari berulang-ulang berbuat maksiat. Berikan kami kekuatan iman, ya Allah, agar tidak tergelincir, agar tidak silau, tidak diperbudak nafsu duniawi ini. Jangan biarkan kami berkubang maksiat karena syahwat, ya. Jangan biarkan kami menjadi zalim karena tidak mampu menghentikan amarah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ya Allah. Karuniakan sisa umur berkah, akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kubur, jadikan ahli surga. Ya Allah, berikan balasan yang sempurna bagi guru-guru kami, ya Allah. Ampuni para ulama, guru-guru yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Rabb,
Balaslah dengan sempurna orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang banyak mendoakan kami. Engkau Maha tahu. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Berkahi ya Allah tetangga kami, sanak saudara kami. Beri hidayah bagi hamba-Mu yang belum mengenal-Mu ya Allah. Beri ampunan, jalan bertobat bagi yang berkubang dosa. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan doa kami ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Amin. Doa hadirin, Allah pasti mendengar tiap doa. Doa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan pendamping bagi yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari rezeki haram ya Allah. Berikan kesehatan lahir batin. Kuatkan iman kami ya Rabb. Berikan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, dari bala musibah. Berikan kepada kami istiqomah, karuniakan kepada kami husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, atau di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan teraniaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Untuk Agus, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masjid di jalur Gaza, Masjid Darut Tauhid di sana, alhamdulillah sudah semakin bagus. Insyaallah barokah bagi yang menyumbang ke sana. Terima kasih hadirin, kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.